guys. Sejak usia belia, tepatnya di tahun 2006, aku mulai terjun ke dunia seni peran. Aku merasa senang banget karena bisa mencoba banyak peran di sinetron, FTV, dan berbagai acara di TV. Dan sekarang kesibukanku masih syuting. Dan pastinya sambil menikmati peranku jadi ibu dan family time bareng anakku. Nah, hari ini aku akan bertemu dengan seorang ibu tangguh yang bernama Bu Susi, yang berprofesi sebagai pembuat tahu. Yuk, ikutin aku terus. Bener nggak ya di sini? Guys, hari ini aku mau ketemu sama Bu Susi. Jadi Bu Susi ini adalah pembuat tahu. Nah, untuk hari ini aku mau jadi pembuat tahu sebentar saja. Kata warga sih tadi sempat nanya, katanya ada toran besar, terus rumahnya udah deket nih dari sini. Cuma masalahnya rumahnya yang mana? Ini ada beberapa rumah. Kamu suami nggak tahu diri, nggak tahu diuntung. Kamu cuma numpang hidup di keluarga saya. Tidak, kamu jangan ngomong. Gini, saya ngasih makan kamu dan ibu kamu. Sekarang, saya mau pinjam uang aja. Kalian nggak pernah ngasih. Aduh, ini, Nah, bingung kan nih kok ada suara orang ribut-ribut. Baru mau sampai banget, tiba-tiba ada seorang laki-laki keluar, bang, dia marah-marah dong ya kan? Kenapa nih? Gitu kan, ada ibu-ibu nih keluar tiba-tiba. Edi, jangan tinggalin pergi. Istri kamu kan lagi hamil. Ibu ada apa, Bu? Edi, jangan tinggalin pergi, Edi. Istri kamu lagi hamil, Edi. Edi. Makin bingung lagi dong, ini siapa gitu kan? Ini lagi ada apa? Kok ada huru-hara? Ternyata itu adalah Bu Susi. Dan yang keluar dari rumah cowok itu adalah mantunya Bu Susi. Bu Susi. Bapak, Kenapa Bu? Ada apa? itu si Edi pergi, padahal istrinya lagi hamil. Dia pergi. Aku dengar dari apa yang dibilang sama Bu Susi, istrinya tuh lagi hamil, berarti kan anaknya Bu Susi kan? Yaudah, aku minta izin ke dalam, mau lihat anaknya yang lagi hamil. Lagi hamil ini. Namanya siapa? Indah. Ya Allah, Mbak, ini udah berapa bulan? 8 kayaknya. Kenapa kok sampai pergi gitu suaminya? Ini mau minjem uang, tapi kita nggak ada uang, ada buat pelajaran. Dia mau marah-marah. Itu masnya tiap hari marah-marah kayak gitu atau baru kali ini aja? Hampir tiap hari, makanya saya stres. Kasihan bayi saya. Ini gimana sih kok nggak ada perhatiannya sama sekali gitu loh? Apa sih yang di dalam pikiran si suaminya ini sehingga tega banget sama istrinya kayak gitu? Kenapa Mbak? Perut saya sakit. Aduh, Iba, Mbak Indah dong sakit perut. Loh kenapa nih? Wah jangan-jangan mau lahiran lagi. Gimana nih? Apa kita bawa ke dokter atau gimana? Mana ya? Kan saya nggak ada uangnya. Tadi Sabar Indah ya. Sabar Indah. Sabar Indah. Ibu, ini mau kita bawa ke dokter aja nggak Bu? Ada di sini bidan yang terdekat. Bidan? Iya. Ya udah deh, ayo. Ya udah ayo. Mbak, saya anterin ke bidan ya Mbak ya. Ya ayo. Ya udah, akhirnya aku saranin untuk ada dokter nggak di dekat-dekat rumah dan ternyata adanya bidan. Menuju ke bidan itu juga jauh banget, nggak ngerti lagi. Kita jalan nggak pakai kendaraan, benar-benar bertiga jalan kaki jauh menuju bidannya. Dan kita sambil naik tangga juga, itu kan berat banget ya guys ya, karena itu hamilnya itu udah 8 bulan. Tahan ya Mbak ya. Masih jauh nggak Bu? Masih.
Ya, tahan. Sakit tangan. Sabar Indah. Sabar Indah ya. Bu, ini bidannya mana ya? Kok dari tadi saya nggak ngeliat loh, Bu. Udah jauh loh. Ini sebentar lagi sampai, Neng. Di mana? Permisi Bu, Kenapa ini? Apa Bu? Tenang Bu, tenang Bu. Tenang. Sok mangga. Silakan. Aduh, ini kenapa tuh? Ini kenapa dong? tadi tuh tiba-tiba tadi kesakitan perutnya. Jatuh apa gimana? Enggak jatuh. Nggak Ini jatuh. berapa bulan ya? 8. Udah, Ibu tenang dulu ya. Ibu sama mak dulu ya. Saya dulu sama cek dulu ya. Oh, Oh iya. Iya. Makasih Tolong ya, Bu ya. Iya. Makasih Bu. Ibu makanya stres ya. Kasihan anaknya Bu. Ini anak berapa Bu? Anak kamu. Tuh, apalagi anak pertama. Ibu jangan stres ya. Jaga kesehatan Ibu ya. Karena berpengaruh pada kandungan Ibu ya. Ini jangan nangis ya. Nanti saya cek lagi ya. Nanti saya kasih obatnya ya. Bentar ya. Aduh, Bu, tadi tuh karena panik. Jadinya kita belum sempat kenalan. Saya Ines. Hari ini mau ngikutin kegiatan Ibu di pabrik tahu. Iya. Boleh nggak? Boleh. Iya, pokoknya nanti saya bantuin yang bisa saya Iya. bantuin Iya. nanti. Ibu udah lama kerja di pabrik tahu? Udah 20 tahun. 20 tahun? Iya. Biaya anak sekolah ya udah dari kerja di pabrik tahu. Oh, tapi belum cukup, Bu. Ya alhamdulillah sih cukup. Itu tuh kerjanya setiap hari, Bu? Iya tiap hari. Oh, nggak ada liburnya? Enggak. Wah, lumayan juga ya, Bu ya. Salut sama Ibu. Tapi kan nggak ada kerjaan yang lain. Ada cuma pabrik tahu. Nih ya, apa-apa Bu, yang penting Ibu sehat-sehat, Amin. semangat terus. Amin. Kalau di rumah yang tinggal siapa aja, Bu? Man bertiga. Saya, mantu saya, anak saya. Oh, bertiga aja loh. Iya, bertiga Bapak, aja. maaf Bu, Bapak. Bapaknya udah nggak ada. Wah, nggak kuat banget guys tadi. Nggak nyampe hati gitu loh. Apa ya, melihat ibu dan anak yang harusnya ada suaminya yang bertanggung jawab penuh, ini malah ditanggung sama ibunya. Ditanggungnya juga kerjanya di pabrik tahu. Jadi pas pulang kerja baru. Ibu punten, pasiennya udah selesai. Oh, iya. Silakan. Ya Bu, lihat Mbak Indah. Iya. Ibu, tadi hasil dari pemeriksaan ternyata anaknya mengalami kontraksi Bu. Iya. Saya mohon jangan sampai dia stres ya Bu ya. Iya. Jaga kesehatannya karena berpengaruh sama anaknya di dalam kandungan ya Bu ya. Gimana nggak stres, Bu? Saya udah banyak mengenati sama Bang Indi. Udah buka tadi Bu ya. Sabar, Insya Indah, Allah ya. ya Bu ya, selamat nanti. Ini tenang aja. Kan ada mama yang ngebiayain di rumah. Saya kasih obatnya Bu ya. Makasih ya Bu Dokter. Udah nolong anak saya. Bu nanti kita bikin obatnya ya, resepnya juga ya. Makasih ya. Nanti ya Bu ya. Iya. Kita balik, kita anterin Mbak Indah ke rumah. Pastinya aku mau bantuin Bu Susi kan untuk kerja di pabrik tahu. Karena aku juga bilang maksud dan tujuan aku datang itu untuk membantu Bu Susi, mempermudah pekerjaannya di pabrik tahu. Di jalan itu kita sempat lari-lari karena kata Bu Susi ini tuh udah sebenarnya udah masuk jam kerjanya gitu. Tapi kan karena Mbak Indahnya kontraksi, kita harus nganterin ke bidan, takut kenapa-kenapa, terus kita anterin lagi. Jadi ya kita padahal udah lari, udah cepet banget dan jaraknya itu juga sebenarnya nggak terlalu jauh. Bu, pabrik tahunya di mana? Itu loh Mbak Ines. Tapi karena ya dengan drama yang ada sebelumnya, ternyata nyampe pabrik tahu pun kita telat. Hati-hati Bu. Iya. Oh, di sini. Iya jauh. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salah. Ibu Susi, kenapa ini lama terus? Bang kemana tadi? Kok bisa lama terus kalau mau ingin kerja? Silakan kerja.
Jangan terlambat terus. Ini jadi saya yang ngerjain. Oh, saya nganterkan anak saya ke bidan, Pak. Soalnya di rumah nggak ada yang nganterkan, jadi saya terlambat datang kerjanya. Alasan aja. Ya kalau mau kerja lagi ya kerjalah. Di sini jangan sampai lambat lagi. Gimana ini kerjaan? Saya rugi dong. Punchline banget sih. Bosnya tuh nggak mau dengerin kita gitu loh. Kita udah jelasin, bahkan aku pun juga ngebelain Bu Susi ya, karena kita nganterin ke bidan, terus kontraksi. Terus dia nggak peduli sama sekali, guys. Iya Pak, tapi benar Pak, tadi tuh perut anaknya Bu Susi kan kontraksi, jadi saya juga nganterin. Saya tidak mau tahu. Kalau memang ingin kerja, silakan kerja sini. Bener-bener bosnya tuh nggak peduli sama sekali. Intinya kamu bekerja di sini, kamu jangan telat. Kalau kamu telat ya emangnya kamu mau diberhentiin dari sini. Itu, aduh, sumpah ya. Bu, itu gimana caranya? Oh, caranya dari sini ke sini. Oh, saya boleh coba nggak, Bu? Boleh. Itu panas ya? Wah, harus hati-hati nih berarti. Iya. Wah, berat. Boleh kena tangan. Wah, hati-hati, Bu. Mas nih. Ini udah kelihatan acinya. Sekarang kita pindahin ke sini dicetak. Oke, Bu. Berarti saya yang satunya ya, cetakan Iya. yang satunya. Terima kasih ya, saya dibantuin. Ih, sama-sama, Bu. Saya juga penasaran soalnya. Bu, biasa sehari cetak berapa nih, Bu? Oh, sehari biasanya 20. Hah, 20? Wah, yes. Ini belum nyetak satu aja nih, ini masih yang bagian-bagian bawahnya. Ini aja udah ngerasa pegel tangan. Bu, ini selanjutnya diapain? Ditutup. Oh, ditutup. Semua sisi ya? Au, panas. Tutupin semua gini. Oh, jadi bikin tahu, apa tuh namanya, kotak-kotak-kotak tuh kayak gini. Ini ya juga nih, Bu. Yes, berat. Kirain tuh cetak ya udah cetak biasa aja gitu kan, pakai yang segi empat kotak-kotak itu. Ternyata enggak, harus ditekan pakai 4 batu. Mohon maaf nih, batunya besar banget, 4-4-nya. Wow, batu kali ini. Ya loh. Guys, sumpah ini berat banget batunya. Wow, ini benar-benar luar biasa ya. Tapi Ibu, keren gue, Ibu kuat banget. Ayo, Bu. Loh. Ini kenapa ini? Ya, ininya nggak penuh, tipis. Wah, saya kalau gini bisa nggak laku ini. Rugi deh saya di bahan bakunya. Maaf ya, Pak ya. Pak, maafin saya, Pak ya. Jadi Maafin saya, gimana Pak. jadinya? Kalau gitu, saya akan potong gaji kamu dari ini. Aduh, Pak, jangan dong, Pak. Kasihan Bu Susi. Saya rugi dong kalau begini. Iya, tapi kan ini nggak disengaja, Pak. Maafin saya ya, Pak ya. Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya saya potong buat bulan ini. Jangan, Pak. Saya buat biaya anak saya mau lahir. Bu, gimana dong, Bu? Ibu, maafin saya ya, Bu ya. Merasa bersalah banget tuh, Bu. Ibu kan upahnya dipotong gara-gara saya. Nggak apa-apa, Neng. Yang penting saya cepet kerjaannya cepet beres mantan sama Neng. Iya, tapi kan malah dimarahin sama Pak bosnya. Iya, Neng. Nggak apa-apa.
Ibu, abis ini berarti kita tetap angkat ke sana dulu ya buat dijemur ya. Iya. Ya udah, enggak, saya aja Bu yang ke situ. Nah, Ibu di sini aja. Mau yang sini dulu, Bu? Sini dulu aja. Oh iya. Hati-hati Bu, nabrak. Lu berat banget ya, Bu. Iya emang berat. Aja deh, Bu. Mana? Iya, lewat sini. Ya mundur ya. Hati-hati ya, Bu. Saya aja yang mundur aja. Berat. Wah, yang ini jauh lebih berat ya, Bu, karena lebih padat. Soalnya ini lebih tebal. Iya, Ini benar. berat. Yang tadi tipis entengan. Nah, ini ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bu. Aduh, Siapa, Bu? Ibu kan punya utang sama saya. Ada yang tiba-tiba nagih hutang ke Bu Susi dan ternyata utangnya itu bukan utangnya Bu Susi tapi utang menantunya, yaitu si Mas Edi ini. Saya nggak ngerasa punya utang. Enggak ngerasa. Nggak ngerasa. Yang punya utang itu kan menantu ibu, namanya Edi. Lebih syok lagi dong, ya kan? Kok bisa? Ini orang kok bikin ulah terus? Udah nggak perhatian, udah ternyata ngutang lagi. Udah itu nagihnya kan ya wajar gitu kan. Yang nagih utang ya pasti ke keluarganya dong kalau misalnya yang bersangkutan nggak ada di tempat. Ya tapi kan saya mah nggak ikut makan. Ya kan ya tetap aja, itu kan masih ada hubungan keluarga sama ibu. Pokoknya gimana caranya, ibu harus bayar. Kalau nggak rumahnya saya sita. Kok sampai sita-sita rumah segala sih, Bang? Urusan saya, yang lagi kan saya. Mang Neng mau bayarin. Kalau mau bayarin sekarang, 3 juta.